Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik tip mengatasi ketakutan, kecemasan karena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tip mengatasi ketakutan, kecemasan ya, yang dikarenakan gangguan asam lambung psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan topik ini yaitu tip mengatasi ketakutan dan kecemasan ya, karena pada saat saya mengalami gangguan ini cukup mengganggu ya. Jadi kita menjadi tidak berani keluar rumah ya, mau bepergian jauh juga takut ya, kita mau ke keramaian juga kadang takut, rasanya tidak percaya diri dan lain sebagainya. Ini cukup mengganggu aktivitas kita. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita simak ya, agar kita bisa mengatasinya dengan baik ya, dengan bijak sehingga menjadi cepat membaik. Nah, tolong video ini ikuti sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi sehingga akan menambah pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ya kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Maka dari itu buat teman-teman yang masih mengalami banyak sensasi ya karena gangguan ini, tidak perlu berkecil hati, kita harus semangat ya, badai pasti berlalu. Jadi yang penting kita ada kiat, ada tekad untuk bangkit ya, itu pasti akan disembuhkan teman-teman ya. Nah baik ya, maka dari itu kita mulai saja ya. Ini hubungannya dengan, ini sebenarnya masalahnya psikis ya teman-teman ya, karena ketika kita mengalami gangguan ini yaitu sering kita merasa ketakutan, kecemasan itu melekat ya, artinya seperti susah menghilang ya, susah menghilang, walaupun itu pemicunya banyak hal ya, banyak hal. Nah maka dari itu yang lebih penting lagi sekarang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya, itu bagaimana caranya kita mengatasi. Jadi kita bisa melihat dari sebabnya, kemudian kita solusinya bagaimana. Nah itu yang terpenting. Jadi ketika kita masih mengalami sensasi ini itu dan lain sebagainya ya, itu yang terpenting kita fokus kepada solusi teman-teman ya. Dengan seperti itu nanti kita menjadi semakin bangkit ya. Yang tadinya ketika mau bepergian jauh masih takut, nah nanti menjadi timbul keberanian ya. Yang tadinya badan masih selalu merasa sempoyongan, keliengan, lemes ya, itu akan menjadi energik. Nah itu ketika kita sudah istilahnya bisa ya sedikit demi sedikit menerapkan lah tip-tip yang
sering saya bagikan karena itu adalah fakta dari pengalaman saya pribadi, ternyata menjadi lebih membaik. Nah, oleh karena itu saya terpanggil ya untuk menyampaikan sharing pada teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman ini sebagai jalan ya, jalan solusi ya, dan mudah-mudahan cocok sehingga bagi teman-teman yang mungkin ya masih merasakan kepala berat, keliengan, kemudian dada kadang berat, nafas pendek, kemudian perut masih suka kembung. Nah, kemudian yang lebih memberatkan lagi itu sensasi psikis ya. Contohnya kita sering ketakutan, sering merasa cemas yang berlebihan, merasa was-was, merasa khawatir, merasa gelisah ya, merasa bersedih, menderita, akhirnya kita menjadi tidak percaya diri. Nah, ketika sudah seperti itu, kita akan terpuruk ya. Nah, maka dari itu ini harus kita ubah ya. Kita ubah tentunya dengan perilaku kita ya, melalui tip-tip yang saya sharingkan ya, mudah-mudahan menjadi jalan keluar buat teman-teman yang masih mengalaminya. Nah, teman-teman semua, jadi langsung poin saja ya ini. Jadi intinya begini, ketika masih kita mengalami khususnya sensasi psikis yang berhubungan dengan ketakutan, kecemasan, ya kekhawatiran, kesedihan, kegelisahan dan lain sebagainya, pokoknya membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, itu kita bisa melihat dari sebab dan solusinya ya. Yang pertama ini nanti ada beberapa, ada 4 hal ya, ada 4 hal yang harus kita istilahnya kita praktekkan lah, kita praktekkan supaya nanti kita menjadi cepat membaik ya. Yang pertama yaitu dari segi spiritual, kemudian yang kedua dari segi sosial ya, kemudian yang ketiga dari segi fisik kita ya, kemudian yang keempat dari segi psikis kita atau kejiwaan kita. Nah, 4 hal ini yang harus kita olah ya, harus kita olah supaya nanti kita menjadi ada perubahan teman-teman ya. Kalau kita ingin berubah ya harus dimulai dari dalam diri kita, berubah dulu ya, sehingga nanti efeknya kita akan berubah baik secara fisik maupun secara mental, kita menjadi lebih membaik, itu seperti itu. Nah, baik, yang pertama ya, ini dilihat dari segi secara spiritual ya. Ketika kita masih merasakan ketakutan, kecemasan terutama ya yang berlebihan ya, ini sebenarnya bisa diatasi dengan spiritual. Bahkan ini porsinya itu 50% lah ya, kalau kita memang betul-betul bisa melaksanakan dan menghayati ya, bahkan kita istilahnya sampai dengan melakukan hal-hal mungkin yang bersifat spiritual itu dengan ikhlas sampai dengan pasrah ya. Nah, itu insya Allah itu akan membaik ya. Contohnya ya, jadi yang berhubungan dengan ritual ini hubungan dengan keyakinan kita teman-teman. Jadi keyakinan kita secara kejiwaan ya. Yang paling mudah kita melalui agama lah, melalui agama atau keyakinan kita, karena kita semua kan punya keyakinan ya. Nah, itu lakukan saja dengan baik ya, tetapi intinya sebenarnya satu ya, dan sama lah buat semua agama, sama ketika kita berbicara secara spiritual, yaitu kita lebih mendekatkan diri ya, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang kita takuti ya hanya kepada satu itu, yang hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita takutnya hanya kepada itu ya, yaitu kepada Sang Pencipta, maka kepada hal yang lain itu sudah tidak perlu kita takutkan kembali. Nah, tetapi ini tidak hanya dikatakan, itu harus dilatih, yaitu seperti itu. Tetapi dengan modal keyakinan kita yang memang betul-betul dari dalam diri kita, kita sudah bersandar kepada Sang Pencipta, pasti itu akan bisa teman-teman, akan bisa ya. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya untuk kita lebih mendekatkan diri supaya kita menjadi terkikis ketakutannya, kecemasannya ya, itu seperti itu, supaya jiwa kita jauh menjadi lebih tenang ya. Nah, ini adalah ya contohnya hal-hal yang berhubungan dengan spiritual kita. Contohnya kita meningkatkan ibadah kita ya melalui ritual agama kita masing-masing ya. Mungkin kita perbanyak doa-doa ya, mungkin kita perbanyak membaca ayat-ayat suci, mungkin kita
ini meningkatkan sedekah kita ya, mungkin kita banyak berzikir ya, bertahlil dan seterusnya ya, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan itu ya, berhubungan dengan spiritual, sehingga nanti jiwa kita pertama menjadi tenang ya, kita tidak selalu ditakut-takuti oleh ilusi dan pikiran kita ya, karena kita sudah punya sandaran yaitu kepada Sang Pencipta yang dengan istilahnya apa ya, Maha Pengasih dan Penyayangnya itu pasti selalu memberikan kita yang terbaik, sehingga kita memandang katakanlah gangguan ini sebagai ujian ya, sebagai ujian yang untuk menghantarkan kita supaya menjadi jauh lebih baik ya, lebih dewasa, dan akhirnya nanti akan menjadi lebih bahagia. Jadi kita itu adalah orang-orang pilihan lah, orang-orang pilihan yang diberi kesempatan untuk istilahnya memperbaiki diri ya, itu seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi silahkan ya buat teman-teman yang masih kecemasannya tinggi, ketakutannya tinggi ya, ini lakukan saja hal-hal seperti tadi yang saya jelaskan ya, hal-hal yang bersifat spiritual ya, itu. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, supaya kita juga ketakutannya ya, kecemasannya itu akan menghilang ya, dalam artian menjadi normal ya. Kalau hilang total nggak bisa ya, karena ini sifat kita yang alami ya, jadi itu pasti punya, setiap orang itu punya rasa takut, rasa cemas ya, tetapi sebatas normal. Nah supaya menjadi normal dari yang berlebihan, tip yang kedua, kalau pertama tadi kita melihat secara spiritual, tip yang kedua adalah secara sosial. Nah secara sosial ini peranannya 15% lah, membantu kita untuk menjadi membaik ya, itu seperti itu. Kalau tadi yang spiritual itu 50% itu. Nah secara sosial ya, intinya seperti ini. Jadi kita mencoba untuk selalu berinteraksi sosial ya. Nah berinteraksi sosial tentunya untuk mempraktekkan perilaku kita tentang berperilaku baik itu. Nah itu kan hubungannya dengan orang lain kalau ini ya. Nah ini kembangkan saja, karena dengan kita berinteraksi secara sosial ya, contohnya kita sering berkomunikasi, kemudian kita sering bergaul ya, ini secara tidak sadar kita melepaskan banyak pendaman-pendaman emosi. Contohnya ketika kita bisa istilahnya berinteraksi sosial dengan orang lain ya, kadang kita bisa curhat ya. Nah dengan curhat itu sebenarnya kita melepaskan pendaman-pendaman emosi, sehingga ketika kita habis curhat kepada orang lain, rasanya kan menjadi pelong ya, rasanya menjadi ringan, pikiran menjadi rileks. Nah itu karena memang secara emosional kita banyak melepaskan. Tetapi coba bayangkan seandainya kita tetap mengurung diri di rumah, nah akhirnya kita nggak bisa melepaskan karena nggak ada tempat ya. Jadi tempat kita melepaskan emosi-emosi, perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan ya kepada sesama, karena supaya mereka mendengar, supaya mereka mendengar, nah kita melepaskan itu seperti itu. Nah inilah dibutuhkan istilahnya interaksi sosial. Maka buat teman-teman yang masih istilahnya ada ketakutan, ada kecemasan untuk bergaul, itu mulailah dari yang terkecil, terdekat, itu lebih sering kita berkomunikasi. Apalagi sekarang untuk berinteraksi sosial itu bisa juga lewat media ya, contohnya kita lewat HP ya, mungkin bisa komunikasi lewat telepon atau mungkin lewat WhatsApp dan seterusnya, kan sangat mudah ya. Itu lakukan saja ya, dengan tujuan yaitu supaya kita berkurang kecemasan kita, karena kita telah bisa istilahnya melepaskan pendaman-pendaman emosi lewat komunikasi yang kita bangun. Itu seperti itu teman-teman. Nah baik ya, itu yang kedua ya, jadi secara sosial. Nah kemudian yang ketiga ya, untuk mengurangi beban-beban ketakutan kita, kecemasan kita ya, ini yang ketiga yaitu secara fisik ya. Jadi kalau tadi yang pertama secara spiritual, dua secara sosial, ketiga secara fisik ya. Secara fisik ini
peranannya kecil, hanya kurang lebih 10% ya yang membantunya ya. Nah, secara fisik ini solusinya ya hal-hal yang bersifat fisik ya. Jadi contohnya ketika kita berusaha berobat ya, berobat ke dokter ya, untuk istilahnya mendapatkan obat ya, atau mungkin mendapatkan herbal. Nah, itu juga bisa membantu karena dengan kita mungkin minum obat dari katakanlah psikiater ya, atau mungkin dari dokter yang lain ya, itu kan membantu kita untuk merilekkan ketegangan-ketegangan, contohnya saraf, pikiran. Akhirnya kita menjadi lebih mudah untuk merubah rasa yang tadi rasa ketakutan menjadi tidak berlebihan, tetapi menjadi lebih normal ya, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya baik-baik saja ya, boleh-boleh saja secara fisik itu kita harus juga usaha seperti itu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan obat, bisa mendapatkan contohnya herbal ya, ataupun apapun bentuknya ya. Nah, itu yang penting tujuan kita itu menjadi membaik secara fisiknya itu, teman-teman. Nah, itu yang ketiga, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ya, yaitu secara psikis ya. Kalau tadi secara fisik itu peranannya hanya 10% ya, tetapi ini kalau secara psikis ini 25%. Jadi lebih besar ya secara psikis. Nah, secara psikis ini karena memang kecemasan dan ketakutan itu secara umum itu lebih ditimbulkan dari faktor-faktor psikis. Contohnya dari faktor pikiran, dari faktor emosi, dari faktor perasaan ya, yang kadang tidak terkendali. Nah, itu seperti itu. Maka untuk mengembalikan itu, nah kita aja gunakan itu. Jadi kalau pikiran bisa membuat kita sakit, maka dibalik pikiran juga bisa membuat kita sehat. Itu seperti itu ya. Ketika membuat kita sakit karena pikirannya negatif, nah untuk membuat sehat maka harus dirubah menjadi positif. Nah, hanya seperti itu sebenarnya. Cuma yang susah itu memang prakteknya ya, karena prakteknya ini tidak semudah membalik telapak tangan ya, tetapi butuh proses, butuh waktu. Nah, sebenarnya itu yang perlu kita sadari. Tetapi ketika teman-teman menyadari hal itu dan kita lakukan istilahnya dengan kesungguhan, itu pasti bisa, teman-teman ya itu. Nah, secara psikisnya ya, ini kita perlu melakukan relaksasi ya, supaya pikiran-pikiran yang tadinya tegang ya, mungkin menanggung banyak beban, emosi selalu naik ya, perasaan merasa bersedih dan lain sebagainya, merasa tertekan, nah pokoknya nggak nyaman ya. Nah, ini bisa dikurangi ya, atau bisa ditekan, atau bisa dinetralisir, yaitu melalui contohnya kita melakukan relaksasi, melakukan meditasi, melakukan afirmasi positif. Nah, itu yang harus kita repetisi ya, harus kita ulang-ulang, teman-teman ya. Nah, kebetulan di video-video saya yang lalu itu ada ya, sudah ada tentang tuntunan meditasi, terus ada afirmasi positif ya, ada relaksasi. Nah, itu silahkan ditonton kembali ya, tonton kembali, kemudian tidak hanya dipahami tapi betul-betul dipraktekkan. Jadi untuk merubah diri memang syaratnya ya itu harus melalui pengalaman, jadi mengalami atau mempraktekkan. Nah, dengan seperti itu nanti kita secara sadar maupun tidak sadar, nah tahu-tahu kita sudah berubah. Oh, ternyata sekarang saya sudah membaik, saya sudah tidak takut lagi, saya sudah terkendali kecemasannya. Itu seperti itu. Dengan bukti ketika kita merasa cemas datang ya, contohnya ada ketakutan, ada kecemasan yang kita istilahnya merasa terlalu khawatir, itu bisa mengendalikan diri, atau minimal kita tahu oh ini saya sedang cemas, ini saya sampai pandangan mata buram ini karena saya cemas. Nah, kecemasan atau ketakutan ketika kita sadari kemudian kita ketahui itu sudah 50% sembuh, teman-teman ya. Yang semakin memuncak itu dulu ketika contohnya saya ya, waktu saya belum tahu ternyata ini sebabnya dari kecemasan dan ketakutan. Itu sungguh luar biasa ya, kita taunya ya waduh ini mau pingsan ini, wah ini jangan-jangan
mau jatuh dan lain sebagainya seperti itu ya. Tetapi kalau kita sudah tahu ya, wah ini cuma cemas biasa lah. Kita minum dulu misalkan katakanlah air putih atau air hangat atau mungkin teh ya, itu pun nggak apa-apa ya, itu nanti akan membaik. Jadi rahasianya ketika cemas datang memang panca indera kita harus dirangsang, itu seperti itu. Mungkin kita harus membasuh muka biar ada suasana berubah ya. Mungkin kita harus mendengarkan musik ya biar ada suasana berubah. Mungkin kita harus sedikit makan biar ada suasana berubah. Itu hanya seperti itu teman-teman. Karena kalau kita sudah paham seperti itu, kita tahu rahasianya, sehingga begitu merasa cemas ya sudah kita bisa mengatasi. Atau mungkin kita dengan istilahnya mencium minyak angin ya atau apa, itu ada perubahan. Yang penting ada perubahan, itu nanti kecemasan itu tidak menjadi semakin memuncak tapi menjadi semakin berkurang bahkan menghilang. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.